Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan kritik tajam terhadap pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei terkait situasi politik dan keamanan di negara tersebut. Trump secara terbuka mendorong agar kepemimpinan di Iran segera diakhiri pada 17 Januari 2026, serta digantikan oleh sosok yang dinilai lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dibanding kekerasan. Trump bahkan menyebut Khamenei sebagai orang sakit dan harus diganti secepat mungkin. Trump menegaskan sudah saatnya Iran memiliki pemimpin baru yang mampu menjalankan pemerintahan dengan rasa hormat, bukan dengan kekerasan terhadap warganya sendiri. Sementara itu, Khamenei dalam pidato kebangsaannya pada hari yang sama mengakui ribuan warga Iran tewas selama lebih dari 2 pekan kerusuhan. Ia menegaskan demonstrasi tersebut bukan murni aspirasi rakyat, melainkan bagian dari skenario musuh-musuh Iran yang bertujuan merusak stabilitas negara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali memicu ketegangan dengan negara-negara Eropa terkait ambisi Washington untuk memperluas pengaruhnya atas Greenland. Trump mengancam akan memberlakukan tarif impor sebesar 10% terhadap 8 negara Eropa yang dinilai menghambat kepentingan Amerika Serikat. Negara-negara yang terancam kebijakan tersebut meliputi Denmark, Swedia, Norwegia, Prancis, Jerman, Belanda, Finlandia, dan Inggris. Trump menegaskan negara-negara yang menentang kendali AS di kawasan strategis Arktik akan menghadapi konsekuensi ekonomi serius. Laporan AP pada 18 Januari menyebut bahwa ancaman tersebut dinilai menguji soliditas aliansi Barat di tengah hubungan transatlantik yang semakin rapuh. Di satu sisi, negara-negara Eropa berisiko mengalami kerugian besar jika ekspor ke Amerika Serikat terdampak kebijakan tarif. Di sisi lain, memenuhi tuntutan Washington terkait Greenland dinilai dapat mencederai prinsip kedaulatan dan integritas wilayah Eropa. Seorang pejabat senior Uni Eropa menyatakan persoalan ini bukan sekadar isu perdagangan, melainkan menyangkut kedaulatan serta hubungan antar sekutu. Ancaman tarif itu muncul di tengah dinamika perdagangan global yang kian kompleks dan penuh tekanan. Para analis menilai langkah Trump bertujuan memecah fokus Eropa sekaligus memaksa blok tersebut kembali bernegosiasi dengan syarat yang lebih menguntungkan Amerika Serikat. Tekanan terhadap Uni Eropa pun meningkat agar segera menyiapkan langkah balasan atas ancaman tarif tersebut. Presiden Iran Masoud Pezeshkian memperingatkan pada 18 Januari bahwa setiap serangan terhadap pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei akan dianggap sebagai tindakan perang terhadap seluruh bangsa Iran. Pezeshkian menegaskan bahwa penargetan terhadap Ali Khamenei bukan sekadar serangan personal, melainkan bentuk agresi langsung terhadap negara Iran. Ia menyatakan sikap tersebut merupakan garis merah lama dalam doktrin pertahanan dan pencegahan Iran. Melalui pernyataannya, Pezeshkian juga mengaitkan tekanan ekonomi yang dialami rakyat Iran dengan kebijakan permusuhan berkepanjangan dan sanksi Amerika Serikat beserta sekutunya. Menurutnya, kampanye tekanan maksimum yang dijalankan Washington telah menimbulkan penderitaan ekonomi, namun gagal melemahkan sistem politik maupun tekad rakyat Iran. Pejabat Iran menilai sanksi tersebut merupakan bentuk perang ekonomi yang bertujuan mendiskreditkan negara, tetapi tidak berhasil menggoyahkan stabilitas internal Iran. Peringatan Pezeshkian muncul setelah beredar laporan bahwa Amerika Serikat disebut mundur dari rencana serangan militer terhadap Iran. Pasukan Amerika Serikat menarik seluruh pasukan mereka dari pangkalan udara yang ada di Irak dan juga Qatar. Langkah ini menjadi bagian penyesuaian kehadiran Washington di tengah ketegangan yang terjadi di wilayah Timur Tengah. Pemerintah Qatar mengonfirmasi langkah pencegahan keamanan di pangkalan udara Al-Udeid. Selama ini, pangkalan udara Al-Udeid menjadi pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Pemerintah Qatar juga menyatakan sejumlah personil dan aset Amerika Serikat telah ditarik sementara sebagai bagian dari prosedur keselamatan. Namun, Doha menegaskan bahwa tidak ada keputusan untuk mengusir pasukan Amerika Serikat dan kerjasama pertahanan dengan Washington tetap berjalan. Al-Udeid Air Base sendiri selama ini berfungsi sebagai pusat komando operasi udara Amerika Serikat di kawasan, termasuk untuk operasi di Irak dan Suriah. Sementara itu, pemerintah Baghdad Irak menegaskan bahwa militer Irak mengambil alih sepenuhnya pangkalan udara Ain al-Asad. Penarikan pasukan Amerika Serikat juga telah dilakukan dari lokasi tersebut. Kementerian Pertahanan Irak mengatakan pengambil alihan ini merupakan bagian dari kesepakatan
resmi antara Irak dan Amerika Serikat terkait pengakhiran misi koalisi pimpinan Amerika Serikat di negara tersebut. Penarikan pasukan Amerika Serikat juga sejalan dengan tuntutan sejumlah kelompok politik di Irak yang meminta pengurangan kehadiran militer asing demi menjaga kedaulatan nasional. Pangkalan Ain al-Asad sebelumnya menjadi salah satu fasilitas strategis Amerika Serikat di Irak dan pernah menjadi sasaran serangan rudal Iran pada tahun 2020.